أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين وأني فضلتكم على العالمين. واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون. ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون. وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم وأغرقنا
آل فرعون وأنتم تنظرون فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون وإذ واعدنا موسى 40 ليلة وإذ واعدنا موسى 40 ليلة ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون وإذ آتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون وإذ آتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون وإذ قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم وإذ قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم
فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم إنه هو التواب الرحيم وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة حتى نرى الله جهرة فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون حتى نرى الله جهرة فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون يا بني إسرائيل. Ya dibaca panjang. Di sini ada harokat fathah berdiri tegak. Ini dinamakan dengan mad tabi'i muqaddar. Cara bacanya dipanjangkan 2 harokat saja. Kemudian ba dibaca pendek, ni dibaca panjang. Di sini ada ya sukun yang sebelumnya berharokat kisrah, kemudian bertemu dengan hamzah di lain kalimat. Ini dinamakan dengan mad jaiz munfasil. Karena ada mad tabi'i kemudian berhadapan dengan hamzah di lain kalimat. Maka mad jaiz munfasil ini dibaca panjang, boleh 4 atau 5 harokat. Kemudian isra, ini ada sin sukun, dibaca tipis ya, is, kemudian dibunyikan anginnya karena sin ini sifatnya adalah shafir. Jadi shafir itu anginnya lebih jelas ya. Isra, ra dibaca tebal karena harokatnya adalah fathah. Kemudian di sini ada alif sebelumnya berharokat fathah dan berhadapan dengan hamzah masih dalam satu kalimat. Ini dinamakan dengan mad wajib muttasil karena ada mad tabi'i kemudian bertemu dengan hamzah dalam satu kalimat atau dalam satu suku kata. Maka mad wajib muttasil ini dibaca panjang, boleh 4 atau 5 harokat, harus konsisten dengan nafas. Kemudian i, di sini ada ya sukun, sebelumnya berharokat kisrah. Ini dinamakan dengan mad tabi'i, dibacanya panjang 2 harokat saja. Ladku, di sini ada dal sukun ya. Ini dibacanya dialirkan saja dengan bacaan yang lembut, tidak boleh dibaca pantul. Israilal, jadi jangan ladz, jangan dipantulkan tapi dialirkan saja. Dan untuk hamzah ini yaitu alif maksurah ini tidak dibaca karena sudah berkesambungan ataupun meneruskan bacaannya. Kemudian ku dibaca pendek, ru dibaca panjang, ada waw sukun sebelumnya berharokat dhammah. Ini dinamakan dengan mad tabi'i, dibacanya panjang 2 harokat saja. Dan untuk alif ini merupakan alif ziyadah, jadi tidak ada fungsinya ya. Kemudian ni' di sini ada ain sukun ya. Cara baca ainnya yaitu dialirkan setengah saja, jangan ditekan ya, tapi dialirkan dulu setengah. Ni', jadi bukan ditekan. Kalau ditekan itu berarti kembalinya ke hamzah ya. Ini karena ain ini sifatnya tawassut, maka tawassut itu antara ditekan dan ditahan. Jadi dialirkan setengah saja. Ni'ma ya. Posisi ain ini letaknya di tenggorokan tengah ya, bukan lewat jalur hidung. Jadi jangan dibaca ni'ma. Tapi ni' ya.
ma dibaca pendek, ti dibaca pendek. Kemudian yalla di sini ada alif lam, namanya alif lam asyamsiyah karena sesudah alif lam terdapat huruf syamsiyah yaitu la. Dan alif lam syamsiyah ini juga disebut dengan idgham syamsiyah karena cara bacanya yaitu memasukkan, itu ianya ditekan kemudian langsung dileburkan suaranya ke dalam huruf la ataupun dimasukkan. Ni'matiyalla, ya, la dibaca pendek, kemudian ti'an di sini ada ya sukun sebelumnya berharokat kisrah. Nah, ini dinamakan dengan mad tabi'i, kemudian berhadapan dengan hamzah di lain kalimat yaitu an'amtu, maka ini dinamakan dengan mad jaiz mufasil. Nah, mad jaiz mufasil ini dibaca panjang, boleh 4 atau 5 harokat, harus konsisten dengan nafas. Kemudian ini ada nun sukun, ya, kemudian bertemu dengan huruf ain yaitu huruf halqi, ya, maka ini dinamakan dengan idhar hakiki ataupun idhar halqi. Maka cara bacanya nunnya dibaca jelas, cukup ditekan saja, tidak perlu ditahan. An'am, an'am, jadi nunnya dibaca jelas sukunnya, ya. Kemudian amtu di sini ada mim sukun berhadapan dengan huruf ta, maka ketika mim sukun bertemu dengan huruf hijaiyah yang selain ba dan mim, maka itu dinamakan dengan idhar syafawi. Jadi cara baca idhar syafawinya, mimnya dibaca jelas, ya, cukup ditekan saja, sama bacaannya seperti idhar hakiki. Namun yang jadi perbedaan di sini adalah hurufnya, ya. Kalau di sini untuk idhar hakikinya adalah yang menjadi syaratnya harus nun sukun atau tanwin. Sementara idhar syafawi yang menjadi ketentuan syaratnya yaitu harus mim sukun, ya. Kemudian tu dibaca pendek, a dibaca pendek. Laikum di sini ada ya sukun sebelumnya berharokat fathah. Nah, ini dinamakan dengan harf len. Cara baca harf lennya yaitu dibacanya secara lembut ataupun dilunakkan saja. Alaikum. Kemudian kumwa di sini ada mim sukun bertemu dengan salah satu huruf hijaiyah yang selain ba dan mim, maka ini dinamakan dengan idhar syafawi. Sama seperti amtu, ya. Untuk idhar syafawi ini dibaca jelas, mimnya dibaca jelas, cukup ditekan saja. Kumwa, ya, tidak perlu ditahan atau dibaca dengung. Wa dibaca pendek, kemudian anni di sini ada nun yang bertasydid. Nun yang bertasydid dinamakan dengan ghunnah musyaddadah. Cara bacanya yaitu didengungkan, yaitu hamzahnya ditekan, kemudian ditahan suaranya 2 harokat sambil dileburkan suara ke dalam huruf nun. Wa anni, ya, jangan langsung dilepas, ya, ditekan kemudian ditahan. Ni dibaca panjang, di sini ada ya sukun sebelumnya berharokat kisrah. Ini dinamakan dengan mad tabi'i. Cara bacanya dipanjangkan 2 harokat saja. Kemudian faddal, di sini ada dhad yang bertasydid, maka cara bacanya fa-nya ditekan sedikit kemudian langsung dimasukkan ke dalam huruf dhad, ya. Kemudian dhaltu di sini ada lam sukun. Nah, untuk lamnya dibaca jelas, ya. Dhaltu, ya. Tu dibaca pendek. Kum'a yaitu ada mim sukun, ya. Mim sukun bertemu dengan huruf hijaiyah yang selain ba dan mim, yaitu di sini adalah ain. Maka mim sukun bertemu dengan huruf ain itu dinamakan dengan idhar syafawi. Jadi idhar syafawinya itu dibaca, mimnya dibaca jelas, ya, cukup ditekan saja, tidak perlu ditahan. Faddaltukum a, ya. Kemudian a dibaca pendek. Lal a di sini ada alif lam, namanya alif lam al-qamariyah karena sesudah alif lam terdapat huruf qamariyah yaitu a, ya. Cara bacanya alif lamnya dibaca jelas ataupun kata lain juga disebut dengan idhar qamariyah karena alif lamnya itu dibaca secara jelas, ya. Alal a. Kemudian a dibaca panjang, di sini ada harokat fathah berdiri tegak. Ini dinamakan dengan mad tabi'i muqaddar. Cara bacanya dipanjangkan 2 harokat saja. Kemudian la dibaca pendek. Min di sini ada ya sukun sebelumnya berharokat kisrah,
Kemudian ada satu huruf lagi yaitu nun yang dibaca secara disukunkan karena sebab diwaqaf. Maka ini dinamakan dengan mad arid lis sukun. Jadi mad arid lis sukunnya dibaca panjang boleh 2, 4 sampai 6 harokat, harus konsisten dengan nafas. Shadaqallahul azim. Baik, cukup sekian pembahasan kita pada kali ini. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.